Oke, selamat siang untuk anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Siang, Ibu. Kok lemas-lemas sekali, kurang semangat. Semangat dong. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Ibu. Oke, nampaknya muka kalian cerah-cerah semua ya. Ibu harap semuanya on cam. Siang, Bu. Ini gara-gara jaringan ibu atau gimana? Semuanya di sini belum on cam. Atau gimana? Udah on cam semua? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu cek satu-satu ya. Afini, Saya, Bu. Esra, Saya, Bu. Helen, Hadir, Bu. Indri, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Ibu. sama Lampita. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Puji Tuhan. Nah, untuk hari ini bagaimana dengan keadaan kalian? Apakah semua sehat atau ada yang lagi sakit atau yang ada kurang sehat? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Nah, sebelum itu segala sesuatunya itu kita harus mengawali dengan doa kepada anak ibu yang berinisiatif untuk membuat doa kita, Nak. Siapa? Helen, tolong buatkan doa kita, Nak. Saya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ada yang sudah belajar? Ada yang sudah baca bukunya mengenai materi hari ini? Belum, Bu. Kok belum belajar? Belajar, Bu. Kok belum belajar? Oh iya, Ibu lupa ya. Kemarin kita tidak masuk karena Ibu ada urusan, jadi Ibu belum sempat menyampaikan materi untuk hari ini. Ibu mohon maaf ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai rekonsiliasi bank ya. Nah, sebelum itu kan kalau misalnya di suatu perusahaan itu tentunya harus memiliki catatan nih. Nah, catatan di perusahaan itu dikatakan dengan laporan keuangan. Nah, kas yang ada dalam perusahaan itu tentunya tidak dipegang oleh pihak akuntansinya atau tidak dipegang oleh pihak perusahaannya karena yang namanya uang itu rentan sekali ya, tinggi sekali risikonya. Bisa hilang, bisa dicuri atau banyak hal yang memungkinkan terjadi kehilangan kas tersebut. Jadi kas ini atau uang tunai ini biasanya akan disimpan di bank. Nah, di bank ini nanti akan ada catatan kas kita di bank. Nah, inilah yang akan dinamakan dengan rekening koran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai rekonsiliasi bank, di mana kita akan menyesuaikan antara catatan di perusahaan dengan catatan di bank. Sebelum itu, Ibu harapkan melalui pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank, dan melalui kegiatan diskusi ini, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya rekonsiliasi bank tersebut, dan melalui kegiatan ini juga Ibu harapkan dapat mengidentifikasi atau mengenali transaksi-transaksi yang menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi bank dengan benar. Oke, seperti yang Ibu singgung di awal tadi, bahwasannya ada tadi Ibu sebutkan mengenai rekening koran. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu rekening koran? Lampita, Bu. Ya, kepada anak Lampita, coba nak. Menurut Lampita, rekening koran itu ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening. Dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha, Bu. Iya,
Apa yang dikatakan teman kalian itu benar ya. Nah, intinya dari rekening koran itu apa? Bentuk sederhananya saja, biar kalian itu tahu apa sih rekening koran ini. Kan kalau misalnya masyarakat awam nih, kalau misalnya dengar rekening koran itu, mungkin orang itu eh, tidak menahu. Sama seperti kita yang baru belajar. Apa yang kita ketahui mengenai rekening koran ini? Ada yang bisa memberikan bentuk sederhananya bagaimana? Ada yang bisa? Kalau contohnya seperti buku tabungan bukan, Bu? Iya. Jadi rekening koran itu ya bentuk lain dari buku tabungan. Jadi kalau misalnya di pihak akuntansi atau dalam dunia akuntansi, buku tabungan itu disebut dengan sebagai rekening koran. Jadi suatu perusahaan itu tentunya memiliki kas di bank. Nah, tentu kas yang di bank ini harus disesuaikan dengan kas yang dimiliki oleh catatan laporan keuangan perusahaan. Jadi dalam kegiatan ini dibutuhkan apa? Jurnal penyesuaian, Bu. Jurnal penyesuaian? Penyesuaian yang seperti apa itu? Coba, ada yang bisa memberikan? Apa maksud dari Cindy? Rekonsiliasi bank ya, Bu. Iya, betul sekali ya, Vini ya. Apa yang dikatakan Cindy itu tadi betul, cuman dia kurang tepat, dia mengatakan jurnal penyesuaian. Seperti kata Akvini tadi, hari ini kita akan melakukan atau belajar mengenai rekonsiliasi bank. Nah, coba Indah, apa yang kamu ketahui mengenai rekonsiliasi bank? Ibu perhatikan kamu dari tadi lihat-lihat ke bawah. Ibu nggak tahu ya kamu ngapain di sana, soalnya dari sini Ibu nggak bisa pantau kalian sedang cetan atau sedang makan. Kadang banyak variasi siswa sekarang, dia hanya menampakkan setengah wajahnya, rupa-rupanya dia makan. Jadi Ibu harapkan perhatiannya karena materi hari ini butuh fokus yang khusus. Tidak bisa hanya dilihat sekilas begitu. Jadi untuk Indah, apa yang kamu ketahui mengenai rekonsiliasi itu, Nak? Rekonsiliasi itu penyesuaian ya, Bu? Iya, rekonsiliasi itu penyesuaian. Tapi penyesuaian yang bagaimana? Jadi, siapa yang dapat untuk menjelaskan lebih detail rekonsiliasi itu penyesuaian yang bagaimana? Saya, Bu. Siapa tadi yang bilang Esra, saya? Bu. Esra ya? Oh ya. Ya, Bu. Kadang di meet Ibu itu suaranya berasal dari Indah, cuman karena jaringan dia jadi seolah-olah jadi Afini. Jadi kalau misalnya untuk mencoba menjawab, usahakan dibilang namanya ya. Baik, Bu. Oke. Jadi apa rekonsiliasi itu, Isra? Menurut saya, Bu, rekonsiliasi bank itu penyesuaian antara kas di catatan perusahaan dengan kas di catatan bank. Betul ya apa yang dikatakan teman-teman kalian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rekonsiliasi bank seperti yang kata Ibu barusan atau tadi. Nah, untuk hal ini Ibu akan menayangkan slide PPT. Ibu harap kalian perhatikan dengan baik ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke. Sudah nampak di tempat kalian? Sudah, Bu. Pak, Bu. Oke. Jadi adapun agenda hari ini yang akan kita pelajari itu yaitu mengenai pengertian dari rekonsiliasi bank. Yang kedua itu adalah pos-pos rekonsiliasi bank. Yang ketiga itu adalah penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir itu mengenai jenis-jenis rekonsiliasi bank. Nah, tadi kita sudah menyinggung, kita sudah membahas sedikit mengenai rekonsiliasi bank itu apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detailnya mengenai rekonsiliasi bank. Jadi, rekonsiliasi bank ini merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menyamakan catatan antara saldo kas dalam rekening koran dengan saldo kas menurut catatan di perusahaan dan disertai penjelasan penyebab perbedaan tersebut. Nah, itu semua dinamakan dengan rekonsiliasi bank. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank.
atau terjadinya ketidaksesuaian antara catatan di kas dengan catatan di bank. Nah, kita perlu mengenali pos-posnya dulu nih. Sebelum kita mengenal lebih dalam, kita perkenalan dulu. Nah, ada beberapa istilah yang bakalan sering nanti kalian temukan dalam dunia pekerjaan dalam menyesuaikan antara catatan di perusahaan dengan catatan di bank. Istilah yang pertama itu adalah deposit in transit atau yang sering kita dengar dengan setoran dalam perjalanan, di mana deposito ini merupakan kas akhir bulan yang telah dicatat dalam pembukuan depositor untuk 1 bulan, dan hal ini baru diterima atau dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Jadi ini sudah dicatat oleh pihak perusahaan, namun belum dicatat oleh pihak perbankan. Nah, istilah yang kedua itu yang bakalan sering kalian dengar itu adalah outstanding in check atau cek dalam peredaran. Nah, cek ini merupakan cek yang sudah ditulis oleh depositor tetapi belum dicatat di clearing oleh bank sampai bulan berikutnya. Nah, istilahnya itu seperti ini. Outstanding check itu misalnya suatu perusahaan itu untuk membayar segala sesuatunya itu bukan dengan hanya kas doang, bisa dengan cek, bisa dengan giro. Jadi ada kala perusahaan itu membayar utangnya menggunakan cek. Nah, pihak perusahaan sudah mengeluarkan cek kepada perusahaan A untuk membayar sejumlah utang, namun pada sampai penutupan pembukuan, cek ini belum dicairkan oleh perusahaan terkait. Jadi kita sudah mengurangkannya sebagai pengurang di catatan perusahaan, namun dia belum berkurang di catatan yang ada di bank. Jadi kita perlu mengurangi catatan yang ada di bank. Seperti itu ya. Nah, istilah yang ketiga yang bakalan sering kalian dengar itu adalah tagihan wesel atau bunga langsung ditagihkan dengan bank. Nah, tagihan ini merupakan tagihan yang sudah ditagihkan oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, atau perusahaan baru tahu pada saat menerima laporan bank. Jadi, perusahaan itu sebagian besar nih memberikan wewenang kepada pihak perbankan untuk menagih piutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, istilah ini sering disebut dengan inkaso. Jadi, bank ini ada wewenang atau ada kesempatan untuk menagih piutang perusahaan. Oleh sebab itu, kadangkala perusahaan belum mengetahui bahwasanya bank telah melakukan penagihan piutang kepada debitur. Jadi, bank sudah menambah kas di perusahaan, namun pada saat sampai pembukuan, pihak perusahaan belum mengetahui. Jadi, pihak perusahaan itu mengetahuinya melalui laporan rekening koran yang diberikan oleh pihak perbankan. Istilah yang keempat itu adalah bunga giro bank, di mana itu merupakan pendapatan yang belum dicatat oleh perusahaan sampai perusahaan menerima laporan bank. Di mana bunga giro bank ini merupakan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu melakukan tabungan di pihak perbankan, tentunya itu akan diberikan bunga. Bunga inilah yang menjadi pendapatan kita. Namun, keuntungan yang didapatkan oleh pihak perusahaan ini tentunya akan diketahui pihak perusahaan jika rekening koran ini diterima. Berarti, kas di catatan bank sudah ditambah, namun belum ditambah di pihak perusahaan. Jadi, ini mempengaruhi catatan di perusahaan. Oke? Istilah yang bakalan sering kalian dengar itu ada juga biaya administrasi bank. Nah, kalau tadi bunga giro bank, sekarang biaya administrasinya. Jika tadi keuntungannya, sekarang adalah beban yang dikenakan oleh pihak perbankan kepada perusahaan karena telah melakukan tabungan. Jadi, biaya ini juga sama dengan seperti giro, ini diketahui oleh pihak perusahaan pada saat diterimanya rekening koran yang diberikan oleh pihak perbankan. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ibu lihat dari tadi semuanya diam. Ibu nggak tahu kalian ngerti atau gimana? Atau suara ibu jelas di sana? Sudah, Bu. Ibu jelas, Bu. Jelas ya? Bu. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa dibilang, soalnya ibu nggak tahu. Ibu asik ngomong, rupa-rupanya sama kalian suara ibu terputus-putus.
Jadi kalau misalnya kayak gitu ada kendala, misalnya kalian mendengar suara ibu kurang jelas, dibilangkan saja karena ibu tidak tahu apakah suara ibu jelas di sana. Ya? Iya, Bu. Oke. Balik lagi kita ke pembahasan berikutnya. Istilah-istilah yang bakalan sering kalian dengar itu adalah not savings fund. Nah, ini istilah dari cek kosong, di mana cek dari pelanggan yang tidak ada dananya. Nah, ini diperlakukan sebagai pengeluaran oleh bank. Yang ketujuh itu adalah kesalahan pencatatan. Nah, ini merupakan kesalahan yang relatif ya, bisa dilakukan oleh pihak perusahaan, maupun pihak perbankan. Karena yang menginput atau yang melakukan pengolahan datanya itu adalah manusia. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya koreksi kesalahan. Nah, kesalahan yang dapat dilakukan perusahaan maupun pihak bank akan mempengaruhi catatan yang di perusahaan ataupun yang ada di bank. Oke, sejauh ini Ibu harap kalian bisa menguasai istilah-istilah yang bakalan kalian temui nanti dalam mengerjakan rekonsiliasi bank. Coba diperhatikan lagi, apa itu deposit in transit, bagaimana itu outstanding in check, apa itu tagihan wesel, bagaimana itu bunga giro bank. Coba diperhatikan selama 15 detik sebelum Ibu lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Setelah tadi Ibu telah menjelaskan istilah-istilah yang terjadi dalam rekonsiliasi bank. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Seperti yang pertama tadi, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan itu akan di mana ini sudah menambah saldo kas di perusahaan, namun belum menambah saldo kas di bank. Jadi ini akan mempengaruhi kas di bank. Berarti kas kita di bank akan bertambah. Ya, yang kedua itu adalah outstanding in check atau cek yang beredar, yaitu sudah mengurangi saldo kas, namun belum mengurangi saldo kas di bank. Sudah mengurangi saldo kas di perusahaan, namun belum mengurangi saldo kas di bank. Jadi akan mempengaruhi catatan di bank, yaitu mengurangi saldo kas. Yang ketiga itu ada tagihan wesel atau bunga yang langsung ditagihkan oleh bank. Nah, hal ini belum menambah saldo kas di perusahaan, namun sudah menambah saldo kas di bank. Jadi kita perlu melakukan koreksi, yaitu dengan menambah saldo kas di pihak di catatan perusahaan. Yang keempat itu adalah bunga giro bank. Nah, apa ini transaksi ini atau hal ini belum menambah saldo kas di perusahaan, namun sudah menambah saldo kas di bank. Karena dia sudah menambah saldo kas di bank, berarti kita melakukan koreksi di catatan perusahaan, yaitu dengan menambah saldo kas di pihak perusahaan. Selanjutnya ada biaya administrasi bank. Jika tadi sudah menambah saldo kas di pihak bank, sekarang ini sudah mengurangi saldo kas di catatan bank. Berarti kita perlu melakukan penyesuaian di catatan perusahaan. Maka kita perlu melakukan koreksi, yaitu dengan mengurangi kas di catatan perusahaan supaya catatan yang di perusahaan dengan catatan yang di bank, saldo kas itu sama. Oke, yang berikutnya itu adalah not savings fund atau cek kosong. Nah, ini sudah menambah saldo kas. Ini sudah menambah saldo kas, namun karena dia cek kosong yang dimaksud di sini seperti ini. Seseorang sudah mengeluarkan cek untuk kita cairkan. Jika tadi cek yang beredar kita yang mengeluarkan cek, namun cek kosong ini adalah kita yang sebagai penerima cek. Nah, kita
menguangkan cek ini kepada bank terkait. Namun pada saat kita mencairkannya, ternyata cek yang kita kasih ini atau yang kita beri kepada pihak perbankan ini saldonya tidak cukup. Jadi terjadilah transaksi cek kosong. Nah, ini sudah menambah saldo di kas. Aturannya kalau misalnya kita cekkan uang yang kita terima ini akan kita berikan kepada pihak accounting. Namun karena terjadinya cek kosong, berarti kita harus mengurangi saldo yang ada di kas perusahaan. Jadi ini tidak mempengaruhi pihak perbankan ya, cek kosong. Diingat, cek kosong itu tidak mempengaruhi catatan di bank. Yang ketujuh itu adalah kesalahan pencatatan. Nah, kesalahan pencatatan ini pengaruhnya tentang jenis kesalahan pencatatannya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang melakukan kesalahan pencatatan, tentunya dia tidak mempengaruhi catatan di bank. Begitu juga sebaliknya, jika yang melakukan kesalahan itu merupakan pihak perbankan, tentunya itu tidak mempengaruhi oleh catatan perusahaan. Seperti itu ya. Sudah paham semua untuk slide ini? Paham, Bu. Oke, karena semua sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ada 3 jenis laporan, bentuk laporan dalam rekonsiliasi bank. Yang pertama itu adalah rekonsiliasi 2 kolom, yaitu mencari saldo yang tepat atau benar. Nah, diperhatikan, di bagian atas itu ada nama perusahaan, ini adalah bentuk stafel, di mana di sisi sini adalah nilai nominalnya, dan di sini adalah penyebab-penyebab atau pos-pos yang menyebabkan terjadinya rekonsiliasi. Di bagian atas itu merupakan saldo kas menurut pembukuan perusahaan, yang di bawah itu adalah saldo kas menurut pembukuan bank. Jadi inilah yang bakalan kita sesuaikan. Saldo kas menurut rekonsiliasi bank ini harus sama dengan saldo kas menurut rekonsiliasi yang ada di catatan perusahaan. Oke, selanjutnya ada dia rekonsiliasi bank 4 kolom, yaitu mencari saldo awal, penerimaan 1 periode, pengeluaran 1 periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Jadi ini hanya memandang di sisi perusahaan saja ya. Nah, di sini ada keterangan saldo laporan bank, penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, serta saldo akhirnya berapa. Setoran dalam perjalanannya, cek dalam perjalanan, seperti itu, ya. Namun jenis laporan ini sangat jarang ya digunakan oleh pihak-pihak perusahaan karena dia kurang efektif penggunaannya. Cuman kadangkala perusahaan itu menggunakan ini untuk mencari saldo awal atau penerimaan 1 periodenya maupun pengeluarannya. Nah, bentuk laporan yang terakhir itu adalah rekonsiliasi 8 kolom, di mana mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang tepat. Nah, kalian bisa melihat ini adalah bentuk nyata atau bentuk dari laporan rekonsiliasi bank bentuk skontro. Diperhatikan. Nah, ini merupakan bentuk laporan yang paling lazim digunakan karena ini sangat mudah ya untuk dimengerti, di mana di sisi kanan itu, di sisi kiri itu ada saldo menurut pembukuan perusahaan dan di sebelahnya ada saldo menurut pembukuan bank. Jadi kita dapat melakukan perbandingan berapa selisih antara catatan perusahaan dengan catatan di bank. Jadi kita misalnya kalau melakukan pengecekan itu lebih mudah. Jadi kita dalam mencari kesalahan-kesalahan yang terjadi itu lebih mudah. Diperhatikan agar nanti jika Ibu memberikan soal tidak ada lagi pertanyaan saya kurang paham, Bu. Karena sejauh ini Ibu selalu bertanya apakah sudah paham. Kalian semua udah bilang paham. Jadi pas dikasih soal tentunya harus mampu ya mengerjakannya. Dah? Coba diperhatikan selama beberapa detik. Oke. Nah, begitulah untuk materi hari ini mengenai rekonsiliasi bank. Sebelumnya, ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan?
tentang kesalahan pencatatan tadi, Bu. Itu seperti apa ya, Bu? Oh Gimana ya, maksudnya? Cindy kurang paham ya Makasih, Bu. mengenai kesalahan pencatatan. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, adakah di antara anak-anak Ibu yang ingin mencoba menjelaskan mengenai apa kesalahan pencatatan itu? Ini Bu. Oke, Saya Vini. Bu. Jadi kesalahan pencatatan itu dapat dilakukan oleh perusahaan maupun bank. Contohnya itu misalnya perusahaan menagih piutang sebesar 1 juta, tapi tapi malah dicatat sebesar 10 juta. Nah, maka tentu hal ini mengakibatkan catatan di perusahaan itu nggak sesuai dengan catatan di bank. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan dengan mengurangi kas di perusahaan. Oke, apa yang dikatakan oleh Vini itu betul ya. Jadi kesalahan pencatatan itu relatif ya, Cin, yang seperti kata Ibu tadi, jika perusahaan yang melakukan kesalahan, tentunya yang melakukan koreksi itu adalah pihak perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian Vini tadi, pihak perusahaan itu menagih piutangnya itu 1 juta, cuman dia dicatat 10 juta. Tentu jika melihat laporan keuangannya, tentunya kita harus memiliki uang 10 juta. Ternyata jika dicek uang tunai yang dimiliki itu hanya sebesar 1 juta. Tentu perusahaan itu rugi ya, dicatat 10 juta, ternyata nyata-nyatanya 1 juta. Tentu kita harus melakukan koreksi. Nah, koreksi inilah yang akan di bagian perusahaan, bukan di bagian bank, karena perusahaan yang melakukan kesalahan. Tentunya kita harus mengurangi kas di perusahaan. Nah, begitu juga sebaliknya dengan pihak perbankan. Kadangkala perbankan itu salah menaruh atau salah mencatat nominalnya. Seperti misalnya di pihak perbankan itu aturannya dia menerima setoran 10 juta, cuman dicatat 1 juta, tentu harus menambah saldo kas yang ada di bank. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau saudara untuk Nak Cindy sudah paham? Sudah, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Oke, terima kasih kembali. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham semua? Lampita, Bu. Oh ya, kenapa dengan Lampita? Saya ingin bertanya, Bu, mengapa bisa terjadi cek kosong? Sebelum Ibu menjelaskan mengapa terjadinya cek kosong itu, ada yang ingin mencoba menjawab? Indah, Bu. Oh ya, Indah. Kenapa? Karena saldo dana tabungan perusahaan yang terkait itu, Bu, tidak cukup, Bu. Iya, apa yang dikatakan oleh Inde itu betul ya, di mana cek kosong itu terjadi biasanya itu karena unsur ketidaksengajaan, di mana saldo dana yang ada dalam rekening tersebut tidak memadai. Misalnya cek yang dikeluarkan PT A sebesar 20 juta, akan tetapi pas mencairkannya ternyata saldo PT A itu tersisa 10 juta doang. Nah, hal ini tentu menjadi cek kosong bagi penerima cek, tidak dapat diuangkan karena saldo dana PTA itu tidak mencukupi. Seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik ya. Ibu tadi nggak ada kepikiran kenapa terjadi cek kosong. Ya, ada yang tanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan lagi, Ibu anggap semuanya sudah paham. Jadi untuk menilai sejauh mana kemampuan kalian atau sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, Ibu akan tanyakan satu-satu. Ibu harap semua nanti dapat menjawab dengan baik ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu,
Jika suatu perusahaan mengeluarkan cek untuk pembayaran sejumlah utang, namun pihak penerima cek tersebut belum mencairkan ke bank terkait. Nah, bagaimana perlakuan untuk hal tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Esra, Bu. Ya, Esra, gimana? Dia mengurangi saldo perusahaan, Bu. Iya, betul ya. Dia untuk mengurangi saldo perusahaan. Namun, kenapa dia mengurangi saldo perusahaan? Apakah catatan perusahaan yang dipengaruhi? Ibu baru sadar mengurangi saldo perusahaan. Kenapa? Kenapa saldo perusahaan yang dikurangi? Ada yang bisa menjawab atau yang ada yang bisa mencoba meluruskan? Saya, Bu. Indah, Bu. Oh, Indah? Saya kurang sependapat, Bu, dengan Esra. Menurut saya itu yang mempengaruhi itu catatan di bank, Bu, yaitu mengurangi kas di bank. Iya, apa yang dikatakan teman kalian itu betul sekali ya. Nah, yang jadi pertanyaan ibu itu mengapa dia mempengaruhi kas di bank? Kenapa bukan di catatan perusahaan seperti yang dikatakan Esra tadi? Ada yang bisa? Lampita? Lampita mungkin? Menurut saya, Bu, itu karena perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran namun sampai pembukuan ditutup. Oke, tadi kita sempat keluar ya. Jadi inilah kekurangan kalau misalnya kita melalui virtual gini, baik itu Meet atau Zoom. Jadi banyak sekali ya kekurangan dengan metode pembelajaran daring ini. Jadi kita harapkan semoga situasi ini cepat berlalu, kita dapat berjumpa dan melakukan pembelajaran seperti biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya itu, atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, jika tadi Lampita sudah menjawab dengan semenarik mungkin, dengan bagus, nah, Ibu ingin bertanya lagi. Nah, jika terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, nah, perusahaan tersebut utang yang dicatat itu terlalu besar, bagaimana perlakuannya? Menambahi kas perusahaan. Mengapa dia menambahi kas perusahaan? Kenapa dia nggak dikas di bank? Karena, Bu, pihak perusahaan itu mencatat utang terlalu besar, mengakibatkan kas yang dikeluarkan besar juga, Bu. Jadi perlu menambah kas untuk menunjukkan saldo yang sesungguhnya, Bu. Betul ya, apa yang dikatakan oleh Esra, jadi itu tidak mempengaruhi oleh catatan di bank. Nah, karena dia sudah mencatat utangnya terlalu besar, tentunya kas yang diapakan juga dipengaruhi, maka perlu menambah catatan di kas perusahaan. Berarti Esra mulai dari tadi memperhatikan ya. Nah, Ibu senang sekali nih kalau misalnya semua memperhatikan. Nah, jika Ibu tanya satu-satu, semuanya mengerti. Oke, lanjut ke berikutnya. Jika bank salah mencatat, jika tadi salah mencatat perusahaan, sekarang bank yang salah mencatat. Nah, utang perusahaan lain, misalnya kita ini PTA, namun utang PT B ini dilimpahkan ke rekening kita. Bagaimana perlakuannya? Ada yang bisa mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya? Jika terjadi hal seperti itu, Bu, maka akan menambah kas di bank, Bu. Oke, berapa jumlah kas yang dicatat menurut Helen? Menurut saya jumlah kas yang dicatat itu sebesar 1 juta, Bu. Oke, betul apa yang dikatakan Helen? Betul, Bu. Oke, sepertinya kalian sudah paham semua ya. Indah mulai dari tadi diam. Ini diam sudah paham atau memang nggak tahu dari awal atau gimana? Indah? Untuk jurnalnya itu, Bu, gimana ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Saya ingin bertanya, Bu, untuk penjurnalnya itu gimana?
Nah, untuk penjurnalannya itu masuk untuk materi minggu depan ya. Nah, kita hari ini masih perkenalan. Jadi, minggu depan kita mempelajari penjurnalannya. Oke. Karena tidak ada yang bertanya lagi, maka Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan mengenai materi hari ini. Ada yang bisa? Saya, Yang bisa Bu. mencoba menyimpulkan? Ada yang bisa mencoba menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Indri? Saya, Bu. Iya, Indri. Nampaknya Indri. Jadi, Bu, rekonsiliasi bank itu, ya, Bu. Ya, lanjut. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menyamakan catatan saldo kas dalam rekening koran dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan disertai dengan penjelasan penyebab perbedaan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank, Bu. Oh, oke. Ibu mulai dari tadi salfok loh. Kalau fokus sama rambut Indri. Itu model sekarang atau gimana? Menarik sekali tampaknya ya. Ya, Bu, ya. Coba tunjukkan. Kameranya agak ke belakang biar Ibu nampak rambutnya. Siapa tahu menjadi rekomendasikan sama adik-adik Ibu. Tunjukkanlah, Indri. Kenapa dimatikan kameranya? Oh, Kayaknya malu dia, Bu. oh, jangan lupa ya. Gak apa-apa. Selagi rapi gak apa-apa. Penting dia jangan sampai menghalangi mata. Kalau sampai menghalangi mata, baikkan dibotak ya. Jangan sampai menghalangi mata. Oke? Oke. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Setelah kita mempelajari mengenai rekonsiliasi bank itu, menurut kalian bagaimana dengan materi ini? Apakah sulit untuk dipahami atau bagaimana? Lumayan, Bu, karena kadang-kadang terbalik, Bu, dan pihak mana yang dipengaruhi. Iya. Nah, makanya tadi di awal Ibu bilang fokus karena memang materi ini memang membutuhkan perhatian khusus karena dia melakukan perbandingan. Jadi kita harus fokus ya. Jadi perbanyak baca bukunya karena sekarang ini sumber belajar itu bukan hanya dari buku saja ya, banyak sumber belajar. Ada dari internet, teman, banyak sekali. Jadi tidak ada alasan belum paham karena apa yang Ibu sampaikan hari ini belum tentu dapat kalian terima secara maksimal. Jadi kalian perlu belajar lagi di rumah, baca-baca bukunya, belajar dari internet supaya kalian lebih paham, ya. Jadi untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan mengirimkan tugas kalian melalui grup WA. Ibu harapkan nanti kalian mengerjakannya semenarik dan setepat mungkin. Nah, nanti hasilnya kirimkan ke WA pribadi Ibu melalui link dan hasilnya itu dibuat di blog, melalui blog. Sebelumnya ada yang tahu blog? Apa? Tahu, Bu. Tahu, Ibu. Oke, Ibu coba menjelaskan bagaimana cara pembuatan blog itu biar kalian nanti dapat membuat hasil kalian semenarik mungkin. Maaf, Bu, suara Ibu tidak kedengaran. Oke, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah di sini kalian bisa, karena sebelumnya Ibu sudah membuat akun blog Ibu, jadi hanya masuk doang. Nanti kalian bisa buat akunnya melalui akun Gmail atau mail.
Nah, setelah sudah ada akun, kalian buat postingan baru. Nah, setelah membuat postingan baru, nah disinilah kalian buat hasil dari resume atau hasil dari tugas yang Ibu berikan. Buat semenarik mungkin dan setepat mungkin. Menarik tapi tidak tepat itu sama saja bohong. Karena hasilnya ini nanti tentunya akan dipublikasikan. Jadi semua orang nanti akan bisa melihat. Jadi kalau misalnya kalian salah memberikan informasi, tentunya sebagai pihak pembaca akan mengikuti saran-saran dari kalian. Jadi tidak bagus ya. Makanya Ibu harapkan kalian buat semenarik dan setepat mungkin. Oke? Nah, Ibu tunggu paling lama itu tanggal 8 jam 6 sore. Tidak ada alasan, Bu, jaringan saya tidak ada, Bu. Karena ini alasan klasik ya. Zaman sekarang ini nggak ada jaringan. Kalau misalnya sudah ada tahu tugas, sebaiknya dikerjakan. Bisa dicari jaringan entah ke sana, ke bukit-bukit sana. Jadi, karena Ibu ngasih tenggang waktunya cukup lama juga, ya? Baik, Bu. Oke. Nah, minggu depan kita masuk ke penjurnalan. Seperti kata Ibu tadi, dibaca-baca bukunya, karena materi hari ini dengan materi yang akan datang itu saling berkesinambungan. Jadi kalau misalnya kalian belum paham materi hari ini, tentunya nanti kalian di materi berikutnya tidak akan paham juga, karena ini adalah dasarnya. Jadi Ibu harap kalian lebih menguasai mengenai istilah-istilah tadi. Jadi proses pembelajaran yang akan kita hadapi untuk minggu depan pun tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan mudah, ya. Jika tadi kita diawali dengan doa, maka ada baiknya juga diakhiri dengan doa. Jadi siapa di antara kalian yang membuatkan doa? Saya, Bu. Oke, kepada Indah buatkan doa kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga kita dapat bertemu secepat mungkin. Doakan situasi ini membaik, kita dapat bertegur sapa secara langsung. Baik, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Yang Bu. Yang Bu.